Ya Rabbama kahwa syafa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an li du'ana ya Rabbama kahwa syafa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an li du'ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat aksi yang berbahagia, apa kabar semuanya? Kalau saya tanya apa kabar semuanya, sahabat aksi jawab, alhamdulillah sehat, pol mantap. Alhamdulillah, puja dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat bertatap muka tanpa berjabat tangan. Hadirin rahimakumullah, Islam adalah agama yang indah, agama yang damai, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agama yang benar betul, yang mana dipimpin oleh baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra wal Mi'raj pada tanggal 27 Rabiul Awal tahun 10 kenabian dengan menaiki sebuah kendaraan yang bernama Buraq. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sahabat aksi rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra wal Mi'raj dan menuju Al-Aqsa, Nabi Muhammad menyaksikan suatu hal-hal yang menakjubkan. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Nabi Muhammad saksikan? Nabi Muhammad menyaksikan suatu kaum yang sedang menanam padi. Ketika padi ditanam, ketika itu pula dipanennya. Dan ketika padi itu dipanen, ketika itu pula padi itu tumbuh kembali. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apa yang dilakukan umat itu?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, itu adalah perumpamaan umatmu yang gemar menafkahkan hartanya untuk menegakkan agama Islam, dan pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat." Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya menuju Al-Aqsa. Dan ketika di pertengahan jalan, Nabi Muhammad mencium aroma-aroma yang menakjubkan. Lalu bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, wangi apa ini?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, ini adalah bau wangi Siti Masyitoh." Siapakah Masyitoh?
Masyitoh adalah pembantu Raja Fir'aun. Pada suatu hari, ketika Siti Masyitoh sedang menyisir rambut putrinya Raja Fir'aun, ketika itu pula sisirnya terjatuh dan berucap, Bismillahi ta'isa Fir'aun. Putri Raja Fir'aun mendengar, dan Raja Fir'aun pun mengetahuinya dan bertanya kepada Masyitoh, wahai Masyitoh, apakah kamu mempunyai Tuhan selain aku? Masyitoh menjawab, sungguh Tuhanmu dan Tuhanku hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar jawaban Masyitoh, Masyitoh dibunuh dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, nama dan kuburannya selalu berbau harum. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nabi juga menyaksikan suatu kaum yang sedang memukul-mukul kepalanya tiada henti. Ketika kepala itu dipukul, ketika hancur lembur, kepala itu tumbuh kembali seperti semula. Nabi heran dan bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa yang dilakukan umat itu? Jibril menjawab, wahai Muhammad, lihatlah umatmu. Itu adalah perumpamaan umatmu yang enggan melaksanakan sholat dan menunda-nunda waktu sholat. Sahabat aksi rahimakumullah. Maka dari itu, marilah kita memperbaiki diri kita menuju jalan yang lebih baik lagi. Karena sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa surga diciptakan untuk 4 golongan. Golongan yang pertama yakni orang yang memperbanyak membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang menjaga perutnya. Dan yang keempat, orang yang selalu berpuasa di bulan Ramadan. Sahabat aksi rahimakumullah. Nabi juga menyaksikan suatu kaum yang sedang memotong lidahnya. Ketika dipotong lidahnya, lidah tersebut utuh kembali seperti semula. Dan Nabi heran lalu bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa yang dilakukan dengan umat itu? Jibril menjawab, wahai Muhammad, lihatlah, itu adalah perumpamaan umatmu yang gemar berdakwah, menganjurkan berbuat baik, akan tetapi dirinya sendiri enggan melaksanakannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Shadaqallahul adzim. Sahabat aksi rahimakumullah, semoga kisah-kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan Isra wal Mi'raj dapat menjadikan bukti kepada kita, bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua. Hanya ini tausiah yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.